Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam bacaan suci kita melihat bagaimana tradisi yang dilakukan baik laki-laki Yahudi maupun perempuan Yahudi untuk menyambut tamunya. Abraham mewakili perjanjian lama menyambut ketiga tamunya dengan penuh hormat. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian tadi, Abraham bersujud sampai ke tanah. Beda dengan kebiasaan-kebiasaan di tempat lain, di mana tuannya akan menunggu di tempat yang terhormat. Abraham justru menyambut tamunya bahkan hingga harus bersujud ke tanah. Dan dalam bacaan Injil kita melihat dua perempuan, Maria dan Marta, di mana Maria dengan penuh semangat duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya, sedang Marta sibuk untuk melayani. Tiga karakter ini dapat kita renungkan bersama untuk kita ambil hikmahnya. Yang pertama, mari kita lihat dua saudari yang menyambut Yesus, Maria dan Marta. Dalam tradisi Yahudi, hanya para laki-laki yang diizinkan untuk duduk bersama menyambut tamu. Sedang perempuan biasanya ada di belakang, di dapur. Ya, saya rasa tradisi seperti ini juga masih berlaku banyak di banyak tempat, termasuk di tempat ini. Sehingga ketika Marta melihat Maria justru lebih banyak duduk di kaki Yesus yang secara tradisi tidak biasa, ia protes. Tuhan, masa engkau tega membiarkan aku sendiri bekerja melayani? Tolonglah beritahu Maria supaya dia mau bantu saya. Karena Marta yakin apa yang dilakukan oleh Maria itu salah. Dan kalau dia yang tegur, pasti Maria tidak mau dengar. Maksud Marta meminta Tuhan menegur Maria adalah agar Maria mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau membantunya. Tetapi jawaban yang Marta dengar dari Yesus justru membuat dia terheran-heran. Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Yesus tidak membenarkan atau mempersalahkan apa yang dilakukan Maria pun juga Marta yang menjaga tradisi. Tetapi Yesus ingin agar kehadirannya sungguh-sungguh bermakna bagi dua orang ini. Maria meskipun tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak biasa dalam tradisi mereka, tetapi ia tahu sungguh bahwa kehadiran Yesus adalah pengalaman berahmat yang tak tergantikan. Maka ia mengambil inisiatif untuk meskipun harus melanggar adat istiadat, tetapi ia ingin mendapatkan momen bersama Yesus. Sedang Marta, ia juga telah menjalankan perannya dengan baik, tetapi ia sibuk untuk mengurusi urusan orang lain. Setiap pelayanan berharga, tetapi Yesus mau mengedepankan bahwa pelayanan sebagai seorang Kristiani harus bersumber dari sabda Tuhan sendiri. Maka alih-alih sibuk dengan hal duniawi tanpa memperhatikan atau peduli dengan Tuhan, maka hendaknya kita sebagai umat beriman diajak oleh Yesus, mari sebelum kita berkarya,
kita senantiasa menimba sabda Tuhan. Maka 6 hari kita bekerja, 1 hari bahkan tidak sampai 24 jam, 2 jam duduk bersama untuk merayakan Ekaristi adalah sebuah momen kita duduk di kaki Yesus, mendengarkan sabdanya dan memohon berkat baginya untuk usaha-usaha kita. Nah, sekarang mari kita lihat Abraham, Marta, dan Maria. Ketiga pribadi ini memiliki sikap yang berbeda dalam menyambut tamu, tetapi yang kita tahu adalah ketiganya membutuhkan. Bayangkan, Abraham bersujud sampai ke tanah. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, sebelum Abraham dipanggil oleh Tuhan menuju ke tanah terjanji, Abraham telah memiliki warisan tanah yang begitu luas, ternak yang begitu banyak. Tetapi semuanya itu ia tinggalkan karena apa? Karena imannya kepada Allah yang telah memanggilnya. Ia lepas semuanya itu. Seorang yang memiliki pengaruh, seorang yang memiliki kuasa, berani melepaskan semuanya itu hanya untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Apakah kita kalau punya apa yang Abraham miliki bisa memiliki sikap yang sama? Ketika kita diberikan kekuasaan, ketika kita diberikan rezeki yang melimpah, apakah kita masih mau dan bisa untuk taat pada kehendak Tuhan, atau kita memilih untuk memikirkan kesenangan sendiri? Inilah titik di mana bedanya orang yang butuh dan tidak butuh. Kita semua butuh piti tidak? Ada yang bilang tidak, syukur. Kita semua pasti butuh uang. Anak-anak butuh uang untuk sekolah, yang gadis-gadis butuh uang untuk beli skincare, ibu-ibu butuh uang untuk online shop, ya, belanja online. Bapak-bapak butuh uang untuk selain beli rokok juga beli alat-alat pertanian. Kita butuh uang. Dan ketika kita butuh uang, pasti kita berjuang untuk mendapatkannya. Anak-anak kalau mau belanja tuh lihat, kalau dia di rumah tidak ada orang, ketika minta kepada orang tua pasti tidak dikasih. Tapi dia punya trik jitu, tunggu kalau ada tamu datang. Kalau ada tamu datang baru mulai sudah keluar jurusnya. Nangis sedikit ya, supaya orang tua luluh dan diberikan. Sedangkan yang lebih dewasa akan berjuang. Bahkan masih musim kemarau, saya lihat di lereng gunung sudah mulai ada asap mengepul, membuktikan sudah ada yang perlahan-lahan kerja membersihkan ladang atau ngoho. Karena ia yakin dan percaya serta bersemangat untuk musim kerja di tahun ini. Kita semua butuh uang dan semuanya berjuang dengan caranya masing-masing. Apakah kita butuh kasih sayang? Semuanya butuh. Orang pasangan saling membutuhkan kasih sayang, sehingga kalau tidak diperhatikan mulai merajuk, mulai curiga, ini pasangan saya ada yang baru tidak. Anak-anak juga butuh kasih sayang, karena ketika mereka tidak dikasihi, mereka melihat teman-temannya dicintai oleh orang tuanya, melihat apakah orang tua saya ini sungguh orang tua saya atau saya ini anak pungut. Kita semua membutuhkan banyak hal, dan ketika kita membutuhkan itu, yang kita lakukan adalah berjuang untuk mendapatkannya, berjuang untuk memilikinya, karena kita tahu kita membutuhkannya. Begitu pula dengan Abraham, Marta, dan Maria. Mereka membutuhkan kehadiran rahmat Tuhan. Maka meskipun Abraham tidak memiliki motif tersembunyi untuk menghargai para tamunya, tetapi ia yakin dengan kebaikan dan kerendahan hati yang ia lakukan, maka Tuhan akan mengganjar dengan berkat-Nya. Dan benar,
bahwa apa yang dilakukan Abraham mendapatkan buah yang manis. Sarah di usia senjanya digadang-gadang akan memiliki anak. Cerita selanjutnya akan kita dengar di hari-hari esok. Kembali lagi kepada Maria dan Marta. Maria begitu sangat bersuka cita Yesus hadir dalam rumahnya. Maka ia yakin karena ia butuh untuk ada bersama Tuhan, ia berjuang untuk melawan semua pandangan lama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh ada bersama para laki-laki dalam pertemuan. Ia mendobrak batas-batas kebiasaan lama untuk mengatakan kepada kita bahwa ketika manusia membutuhkan Tuhan, maka apa yang menjadi kebiasaan manusia bukanlah penghalang. Contoh banyak tempat dalam berita-berita yang belakangan beredar, umat Nasrani pengikut Yesus diusik ketika beribadah. Mereka berjuang, mereka yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan mereka tidak akan berkekurangan. Maka apapun halangannya, mereka senantiasa berjuang untuk berkumpul bersama, mendalami iman dan juga merasakan kasih Tuhan. Kita di sini masih syukur karena tidak ada yang larang untuk kita beribadah, tetapi kita juga ingat di tempat lain itu ada orang-orang yang begitu sulit ketika mereka merindukan untuk menyapa Tuhan, tetapi manusia menghalang-halangi. Marta, sekali lagi, yang menyibukkan diri agar jangan sampai membuat keluarga malu karena tidak mampu menyambut tamu dengan baik, sehingga ia melupakan hakikat kehadiran Tuhan. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari barangkali disibukkan dengan mencari kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, sehingga kita melalaikan kewajiban kita sebagai umat beriman untuk hadir di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini pasti semuanya membutuhkan Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan memberkati kita, maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon membarui iman dan kepercayaan kita.